ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Hasan Basri selaku Ketua MUI Kecamatan Sepatan, Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Inti Sutisna, dan tak lupa Ananda Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah salah satu santri yang cerdas dan berakhlakul karimah. Ketika beliau masuk pesantren Al-Fakir, lulus SD, dan alhamdulillah kurang lebih lama 7 tahun, lebih dari 12 fan ilmu yang telah diserap oleh beliau. Di antaranya ilmu nahwu, ilmu shoroh, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu mantiq, munadharah, tafsir, hadis, mustalah hadis, tauhid, fikih, tasawuf, dari kitab Sahih Bukhari sampai kitab Sunan Ibnu Majah, kutubus sittah alhamdulillah khatam semua. Bahkan beliau ini adalah melanjutkan kepada tahfidz Quran, luar biasa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, manfaatkan barokah ilmunya. Modalnya sudah cukup, ilmu berbagai fan alhamdulillah. Jangan dilihat badan kecilnya, tapi ilmu aneka ragam fan ilmu alhamdulillah sudah diserap. Hanya saja kemuliaan datang dari Allah itu dengan iman dan takwa. Semakin istiqomah, semakin takwa, maka ilmu yang luas tadi maka semakin jadi pendorong kemuliaan yang akan tinggi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ya Allah sabbitu ala nahjil istiqamah. Panjangkan umur anakku ini, manfaatkan dan barokahkan ilmunya, mudahkan rizkinya, limpahkan kemuliaan dunia dan akhiratnya untuk memperkuat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk kesombongan pribadi dan keluarganya, tapi untuk menjadikan kebanggaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh aparatur pemerintah baik sipil maupun militer teristimewa. Salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh jamaah kaum bapak ibu pemuda-pemudi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada yang ingin beberapa Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa Al-Fakir itu tidak akan ceramah seperti biasa, hanya ingin memimpin istighosah singkat atau zikir. Karena sejak usia 18 tahun sampai usia 49 cukup capek turun gunung sampai ke kota dan istirahat 3 tahun, Al-Fakir tidak turun lagi ke tempat undangan ceramah apapun judulnya, mau itu maulid, mau itu apa, tidak pernah sudah 3 tahun ini, kecuali kepada alumni murid-murid Al-Fakir yang mengadakan peresmian pondok, syukuran majlis taklim, hitung-hitung mengangkat derajat martabat seorang murid atau seorang santri. Hanya turun kepada alumni kedua pelantikan FPI di berbagai provinsi. Itu saja, bukan kenapa-napa, karena terbatas tenaga, keterbatasan waktu, kesibukan semakin luas, sehingga alhamdulillah banyak dai-dai kita yang muda-muda seperti Kiai Ilham Hamidi, Kiai Sud Hamidi, juga beliau ini Kiai Ibnu Hajar Al-Hayat Al-Asqalani siap ditampilkan, dan banyak kader-kader kita alhamdulillah. Jadi Al-Fakir hanya turun kepada alumni yang syukuran pondok pesantren, majlis taklim, atau pembangunan pondoknya dan pelantikan FPI di berbagai provinsi. Itu saja, karena dibatasi waktu. Walau bisa mengejar ceramah kalau seperti dulu malam 2, siang 2, kuat. Tapi sekarang kalau malam 2 tempat, siang 2 tempat, tidak bisa ngajar santri. Sedangkan santri lebih utama, santri lebih istimewa bagi Al-Fakir. Santri itu nomor 1. Hatta istri sendiri tidak boleh mengganggu santri, karena santri adalah penerus ilmu kita, bisa menyerahkan ilmu. Al-alim wal muta'allim syarikan fil khair. Kiai dan santri selalu bersyarikat, bersekutu di dalam kebaikan. Oleh karena itu, kepada Ananda
Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani utamakan ngajar santri. Setelah ngajar santri, silahkan mau mengajar masyarakat, mau ceramah, tapi jadikan santri sebagai model. Ngajar masyarakat 50 tahun belum tentu masyarakat itu bisa bikin pondok pesantren dari kiai. Tapi ngajar santri 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, insya Allah dia akan menjadi alumni kita, bisa bikin pondok pesantren yang lain. Betul apa tidak? Jadi santri nomor 1, utamakan ngajar santri. Ngajar santri Fataya dulu tak? Dia ngomongnya bahasa apa nih? Oh Melayu. Ngajar santri nggak ada duitnya, nggak apa-apa. Allah yang mencukupi. Ikhlas lillahi ta'ala, Allah yang menjaminnya. Lagi ada rezeki, bersyukur kepada Allah. Nggak ada rezeki, lapar, sabar. Itulah resiko sebagai ulama warasatul anbiya. Baik, tidak akan panjang-panjang, itu saja informasi. Yang kedua, sebelum kita melaksanakan zikir, sedikit Al-Fakir informasikan atau ngaji yang berkaitan dengan zikir. Diriwayatkan di dalam kitab Shahihul Bukhari, hadis nomor 6408. Dan ini yang dikaji kitab syarahnya Irsadus Sari Syarah Shahihul Bukhari, jilid ke-13 halaman 404. Sayyidul Muhaddisin Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Al-Bukhari menerima hadis dari gurunya yang bernama Ibn Qutaibah bin Sa'id, dari gurunya Imam Jarir, dari gurunya Imam Ahmas, dari gurunya Imam Abi Shalih, dari gurunya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sekaligus sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna bi turuqi yaltamisuna ahlal." Sesungguhnya Allah punya banyak malaikat yang mencari ahli dzikir. Jadi ada malaikat Jibril, Mikail dan lain sebagainya. Ada malaikat yang tugasnya tiap waktu, tiap siang, tiap malam mencari ahli dzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halumu ila hajatikum. Ketika malaikat yang tugasnya tadi mencari ahli zikir menemukan suatu kaum yang akan zikir dan sedang zikir, maka malaikat itu akan mengundang teman-temannya, halumu ila hajatikum, mari ke sini, yang kalian butuhkan, yang kalian cari ada di sini. Kalau sekarang, ayo malaikat yang tadi kumpul di kampung apa tadi? Buaran Jarak. Di sini sedang ada majlis-majlis zikir. Fayahufuna bi ajnihatihim ila sama, itu dia, maka malaikat pun akan ikut berkumpul bersama kita. Bahkan meluaskan jang-jangnya sampai ke langit dunia. Fayas'aluhum rabbuhum azza wa jalla huwa wa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi. Lalu malaikat itu ditanya oleh Allah, padahal Allah lebih tahu daripada malaikat. Allah lebih tahu dari malaikat, bahkan sebelum kita diciptakan oleh Allah, Allah tahu apa yang akan kita kerjakan dan apa yang akan kita lakukan. Pertanyaan Allah kepada malaikat suatu pengagungan Allah kepada ahli. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan hamba-hambaku yang kumpul tadi di pesantren Al-Ibrahimiyah. Yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Ya Allah, mereka kumpul membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid, membaca tahlil dan lain. Lalu Allah bertanya lagi kepada malaikat, hal wa'u, apakah orang Buaran Jarak tadi dan Paku Haji tadi yang zikir, yang tahlil, tasbih, mengagungkanku, memuliakanku, apakah pernah melihat aku? Para malaikat menjawab, la wallahi ma ra'au.
tidak pernah demi Allah, mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Lalu Allah berfirman, kaifa law ra'au, wahai malaikat, bagaimana jika mereka pernah melihat aku? Jawab al-malaikat, law ra'auka kanu asyadda laka ibadatan wa asyadda laka tamjida wa aksara laka tasbiha. Ya Allah, seandainya mereka yang tasbih tahmid tahlil tadi pernah melihat engkau sekali saja, niscaya waktu mereka akan habis dipakai untuk tasbih tahmid tahlil. Lalu Allah bertanya lagi kepada malaikat, "Fama yas'alun?" Mereka itu minta apa? Malaikat menjawab, "Yas'alunakal jannah." Mereka meminta surga. Saya mau tanya sama orang paku haji. Orang paku haji mau masuk surga apa tidak? Mau masuk surga apa tidak? Betul. Kita itu bahkan ba'da sholat, Allahumma antas salam wa minkas wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana wa adkhilna jannata, masukkan kami ke surga sebagai darussalam. Jadi kita meminta surga. Ya Allah, mereka meminta surga. Lalu Allah bertanya lagi, wahai malaikat, apakah mereka pernah melihat surga? Biasanya yang minta sesuatu karena pernah melihat atau merasakan. Mereka meminta surga siang malam, apakah pernah melihat surga? Jawab malaikat, la wallahi ya rabbi ma'ra'ah. Demi Allah, mereka tidak pernah melihat surga ya Allah. Lalu Allah bertanya, fa kaifa law annahum ra'u, bagaimana seandainya mereka pernah melihat surga? Malaikat pun menjawab, law annahum ra'auha kanu asyadda 'alaihi husnan wa asyadda laha talaban wa a'dhama fi ardi. Seandainya mereka yang tasbih tahmid tahlil sholawat baca Quran tadi pernah melihat surga, niscaya waktunya akan habis dihabiskan untuk baca tasbih tahmid baca Quran. Betul apa tidak? Lalu Allah bertanya lagi, famimma yata'awwadun, mereka meminta perlindungan dari apa? Jawaban malaikat, yaquluna minan nar, mereka meminta diselamatkan dari api neraka. Saya mau tanya, semua kata malaikat bahwa kita ingin dilindungi, dijaga, diselamatkan dari api neraka. Ini semua orang sini benar apa tidak? Orang sini pengen diselamatkan dari api neraka. Betul. Setiap pada sholat kita berdoa, Allahumma ajirni minan. Ya Allah, selamatkan kami dari api, selamatkan kami dari api neraka. Ada lagi doa, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari api neraka. Jadi manusia mukmin mukminat berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah dijaga, dihindarkan, diselamatkan dari sentuhan api neraka. Betul? Lalu kata Allah, emang mereka pernah melihat neraka? Jawaban mereka enggak. Kata Allah, kaifa law, bagaimana kalau mereka pernah melihat api neraka? Kalau pernah melihat api neraka, lakanu asyadda minha firara wa asyadda laha nafar. Niscaya mereka akan lebih lari dari api neraka. Seandainya manusia pernah melihat neraka, yakin dia tidak akan melakukan maksiat satu detik pun. Jangan pun mabuk, jangan pun zina, hatta murtad musyrik dosa besar dia tidak akan pernah melakukan. Andai kata para pejabat pernah melihat api neraka, niscaya mereka tidak akan melakukan kezaliman, tidak akan mengkriminalisasi ulama, tidak akan menghinakan ulama. Betul apa tidak? Takbir. Allahu Akbar. Kaifa law, bagaimana seandainya mereka pernah melihat api neraka? Jawaban malaikat, kanu asyadda minha firara, niscaya mereka akan lebih lari dari api neraka. Andai kata para pejabat, para penguasa mereka pernah melihat api neraka, niscaya tidak akan mengkriminalisasi ulama,
tidak melegalkan perzinahan, tidak melegalkan prostitusi, tidak menghina ulama, tidak menghina habaib. Betul apa tidak? Jadi mereka meminta dari api, dilindungi dari api neraka ini ahli-ahli zikir, padahal tidak pernah melihat api neraka. Lalu apa kata Allah? Wahai malaikat, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, aku menjadikan kalian sebagai saksi. Atau bahasanya, hai malaikat, saksikan oleh kalian. Sungguh aku mengampuni semua mereka yang ada di majlis zikir. Alhamdulillah. Semoga ya Allah yang kelihatan yang tidak terlihat semuanya diampuni dosanya. Lalu malaikat menyampaikan kepada Allah, fihim fulanun laisa minhum innama jaa'a bihajati. Ya Allah, semua yang ikut zikir tadi diampuni, sedangkan di dalam lingkungan mereka, di antara mereka ada mangkulan, ada nyipulana yang datangnya bukan untuk zikir, datangnya bukan untuk sholawat, datangnya bukan untuk melihat ahli zikir, melainkan dihajati. Ada yang datangnya kena berkah, ada yang datangnya pemuda kena barangkali ada bisa dapat calon. Begitu pula perempuan datangnya bukan karena zikir, ada yang kena barangkali ada dapat jodoh di air Ibrahimnya. Ada nggak kira-kira? Malaikat ya Allah kan di antara mereka nggak semua zikir, ada di antara mereka yang tujuannya karena kebutuhan bukan zikir. Apa kata Allah? Hum al-julasa'u la yasqabihim jalisun. Walaupun mereka tujuannya tadi macam-macam, karena mereka bersatu dengan ahli zikir, sama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Beruntung apa tidak? Beruntung apa tidak? Makanya rajin-rajin datang ke majlis zikir. Tapi jangan salah guna. Kata Buya juga, kalau datang ke majlis zikir, walaupun tujuan untuk zikir, untuk pacaran juga nanti diampuni. Goblok dia. Salah surah. Itulah salah satu keistimewaan zikir. Masih banyak. Bahkan dalam hadis yang perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan tidak zikir sama seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Yang zikir bagaikan orang yang hidupnya, yang mati bagaikan orang yang tidak mau zikir. Tapi zikir jangan dibatasi hanya sebatas la ilaha illallah. Zikir itu kalau dilihat dari hadis sahih, Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adkar ketika menjelaskan hadis, idza ra'aitum idza khalautum raudatan min riyadillah fartahu. Di mana kalian lewat ke salah satu taman surga, maka kalian masuk. Taman surga itu apa? Para sahabat bertanya, jawab Rasul, hilakul dzikri, halaqah dzikri. Nah, apakah zikir itu hanya sebatas subhanallah? Apakah zikir itu sebatas alhamdulillah atau lain? Bukan. Para ulama salaf memberikan tafsir tentang hilakul dzikri, di antaranya Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah wa qaddasallahu sirrah, bahwa yang disebut majlis zikir itu adalah majlis yang dibahas, diuraikan tentang hukum halal dan haram. Jadi apabila di satu tempat dibahas tentang hukum ini halal, ini haram, ini takwa, ini maksiat, itu pun daripada bagian majlis zikir. Dakwah bagian daripada majlis zikir. Amar ma'ruf nahi munkar bagian daripada majlis zikir. Baca Quran termasuk zikir. Baca tasbih termasuk. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la atau dalam yang lain afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tadi baca Quran zikir, baca salawat zikir, ceramah menyampaikan halal haram zikir,
kiai lagi ngajar santri tentang halal haram itu pun dikir, baca sholawat dikir, baca Quran dikir. Orang yang sedang hizbah laskar sedang nahi munkar itu pun sedang dikir. Dan dikir yang paling utama, yang paling diucapkan oleh para nabi sebelum nabi dan sesudah nabi, yang paling istimewa dikir itu adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah disebut kalimatul Islam. Kalimat Islam, orang kafir mau masuk Islam harus melalui la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Disebut miftahu dari salam, kuncinya surga. Sekaya apapun orang tersebut, walaupun dia jadi raja seumur dunia, kayaknya luar biasa, tapi mati dalam kekafiran, tidak akan pernah masuk surga. Mati tidak meyakini la ilaha illallah, tidak akan masuk surga. Miftahu dari salam, wa kalimatun najat, wa kalimatut taqwa, wa kalimatut haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha. Namun masih panjang kalau saya bahas, cukup sekian saja. Insyaallah di lain waktu mudah-mudahan pesantren ini bertambah lagi, nanti kita syukuran lagi insyaallah. Tapi kalau ya saya mau ajak khitanan atau nikahan anak saya, panggil yang lain sih. Kalau untuk majlis tali, majlis zikir pondok pesantren, insyaallah. Baik, itu yang saya sampaikan tentang keutamaan zikir. Masih banyak yang lain, dan mari kita semua mulai dengan zikir. Pertama dengan baca surat Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, lalu Astaghfirullahal Ghafurur Rahim 3 kali, sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali, dan dengan zikir la ilaha illallah 165 sesuai dengan aturan Thariqah Qadiriyah sebagai pendirinya Sultanul Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siap ikut zikir? Siap ikut zikir? Mudah-mudahan dengan berkah zikir kita tetap iman dan istiqomah dalam iman dan Islam hingga wafat. Mati dalam keadaan iman dan Islam. Pondok pesantren Al Ibrahimiyah ini semoga jadi